Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-161 dan 162 dari surah Al-A'raf, yaitu masih lagi menerangkan tentang kisah Bani Israel. Kisah Bani Israel bersama dengan Nabi Musa alaihi salam. Sebelum ini telah diterangkan bahwasanya Bani Israel ketika mereka itu tersesat di padang pasir selama 40 tahun, di padang pasir itu mereka kehausan, mereka memerlukan air, mereka meminta kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan air kepada mereka. Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke batu, kemudian memancar 12 mata air sebanyak jumlah suku yang ada pada Bani Israel. Karena Allah telah membagi Bani Israel itu menjadi 12 suku, 12 puak. Dan masing-masing mereka mengetahui tempat minum mereka. Itu adalah nikmat Allah ke atas mereka, bagi mereka. Semestinya mereka mensyukurinya supaya mendapatkan nikmat yang lebih banyak lagi, mendapat tambahan nikmat yang baru lagi, tapi mereka tidak mensyukurinya. Kemudian juga nikmat Allah sebelum ini ketika mereka berjalan di padang pasir di bawah panas terik matahari, maka Allah pula memberikan nikmat berupa naungan awan. Kemana mereka pergi, awan mengikuti. Ini adalah nikmat yang istimewa di padang pasir, sehingga mereka tidak merasakan kepanasan lagi. Mereka mendapatkan keteduhan karena ada perlindungan dari awan langsung dari sisi Allah. Semestinya mereka bersyukur, tetapi tidak juga bersyukur. Kemudian Allah berikan pula berupa makanan yang istimewa, manna dan salwa. Istimewa sekali. Semestinya mereka mensyukuri, tetapi di penghujung ayat disebutkan bahwasanya wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi mereka itu sendiri yang menganiaya diri mereka sendiri. Artinya mereka tidak bersyukur kepada Allah, kemudian mereka disiksa. Kemudian Allah menerangkan lebih lanjut tentang Bani Israel yang memang enggan untuk bersyukur. Bahkan bukan hanya bersyukur, bukan hanya tidak mau bersyukur, bahkan bersengaja melanggar, bersengaja melakukan
kemaksiatan, kefasikan, maka mereka disiksa lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah yang berikut ini masih kisah Bani Israel, tapi menerangkan tentang perilaku atau sikap atau tabiat Bani Israel yang suka melanggar. Sebelum ini sudah melanggar, sekarang pula melanggar lagi, yaitu pelanggaran dalam ayat yang akan kita pelajari ini, yaitu ketika mereka sudah sampai ke Palestina, satu negeri, ulama tafsir menyebutkan negeri tersebut adalah Palestina. Ketika mereka mau masuk ke Palestina, Allah memerintahkan mereka supaya ketika masuk itu mereka mengatakan perkataan mohon ampun ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Tapi rupanya mereka ganti perkataan mohon ampun itu, mereka ganti dengan mohon gandum. Mestinya mohon ampun, ampunan, dosa-dosa diampuni, tapi mereka minta mohon gandum. Gandum yaitu tepung yang bisa mereka buat untuk menjadi roti makanan mereka. Mereka sengaja melanggar. Kemudian Allah perintahkan ketika masuk kampung itu, masuk Palestina itu, mereka dengan membungkukkan badan, tanda merendahkan diri, tapi mereka membusungkan dada, menengadah ke langit sebagai kesombongan. Maka mereka sengaja melanggar. Lalu apa yang mereka terima? Di penghujung ayat disebutkan bahwasanya mereka mendapat siksaan langsung dari Allah yang dikirim oleh Allah dari langit. Jadi bukan satu dua kali kisah Bani Israel itu melanggar, tidak, berkali-kali. Itulah dia Bani Israel, itulah dia tabiat Bani Israel. Dan Bani Israel itu ada sampai hari ini, dan terus ada sampai hari kiamat. Maka mestilah umat Islam itu memahami siapa yang mereka hadapi, siapa musuh mereka sebenarnya. Musuh mereka sebenarnya adalah orang-orang yang suka melanggar dan sengaja melanggar, dan tidak pernah mau mengambil pelajaran. Jadi orang yang keras kepala, keras hati, tak mau diajar, dan itulah dia musuh orang-orang beriman. Karena Al-Quran ini sebagai petunjuk. Apabila sebagai petunjuk, maka jadikan sebagai pelajaran supaya jangan tertipu dan jangan terpedaya. Ayat ini diturunkan pada masa Rasulullah juga, karena pada masa Rasulullah ada juga Bani Israel itu hidup bersama dengan Rasul, yaitu di Madinah ada golongan dari kalangan Yahudi dan ada juga dari kalangan Nasrani, dan mereka itu adalah Bani Israel. Pada hari ini ada juga Bani Israel. Bahkan mereka membuat satu negara dengan nama Israel. Semestinya kalau mereka menyebut Israel atau Bani Israel, Israel itu gelar Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub itu Nabi yang mulia, yang agung, cucu kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, anak kepada Nabi Ishaq alaihi salam, anak Nabi, cucu Nabi. Jadi Bani Israel itu keturunan Nabi, tapi lain yang dibuat oleh para Nabi, lain pula yang mereka buat. Bahkan mereka suka melanggar. Nah, mereka ini diterangkan oleh Allah di dalam banyak ayat Al-Quran dan di dalam berbagai surah Al-Quran. Surah Al-Baqarah ada, di surah Al-A'raf ini juga ada, supaya kita jangan sampai lupa siapa musuh kita yang sebenarnya. Jangan sampai terpedaya siapa musuh kita yang sebenarnya. Karena pada hari ini mereka menggunakan jargon-jargon yang membuat kita ini tertipu dan mungkin juga terpedaya. Kononnya mereka adalah sebagai pejuang hak asasi manusia, pejuang kebebasan, pejuang kesetaraan gender, pejuang toleransi, pejuang kedamaian. Tapi sebenarnya dalam Al-Quran mereka itu adalah perusak
di muka bumi ini. Dan kerusakan yang mereka lakukan adalah kerusakan yang amat dahsyat. Bukan hanya kaitannya dengan alam semesta ini, yaitu bumi yang mereka rusak, tidak. Mereka juga merusak nilai-nilai kehidupan manusia. Mari kita lihat ayat ini dengan lebih dekat lagi. Namun sebelum itu kita akan membaca ayat terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita mendapat pahala dari setiap huruf yang kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qila lahum uskunu hadhil qaryah wa kulu minha haitsu syi'tum wa qulu hittatun wadkhulul baba sujjada naghfir lakum khati'atikum sanazidul muhsinin. Fabaddala alladhina zalamu minhum qawlan ghayra alladhi qila lahum fa'arsalna 'alaihim rijzam minas samai bima kanu yadhlimun. Allah berfirman, wa idh qila lahum uskunu hadhil qaryah. Wa idh, dan ingatlah ketika qila dikatakan lahum kepada mereka. Mereka siapa? Mereka Bani Israel. Karena ayat ini lanjutan dari kisah Bani Israel. Uskunu, diamilah olehmu wahai Bani Israel, hadhihi, ini, al-qaryah, negeri ini. Ada yang mengatakan negeri itu adalah Palestina atau Baitul Maqdis. Wa kulu, dan makanlah minha, darinya, dari bumi itu, maknanya dari hasil bumi itu. Apa hasil bumi itu? Ya, tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, atau juga dari tumbuh-tumbuhan itu ada binatang ternak juga. Haitsu syi'tum wa kulu hittah. Haitsu, di mana saja. Syi'tum, kamu kehendaki. Berarti di mana saja dari belahan negeri Palestina itu subur, ada tanam-tanamannya, dan mereka dipersilahkan makan di mana saja. Dari tepi negeri itu sampai ke tengah negeri itu penuh dengan tanam-tanaman, negeri yang subur. Wa qulu, dan katakanlah hittah, ampunilah dosa kami. Katakanlah ketika masuk ke negeri tersebut. Wadkhulul baba sujjada. Wadkhulu, dan masuklah kamu al-baba, melalui pintu gerbangnya, atau boleh juga masukilah pintu gerbangnya, karena negeri itu ada pintu gerbang. Sujjada, dengan membungkuk. Bersujud di sini maknanya dengan membungkuk, yaitu merendahkan badan. Kalau mau mengatakan perkataan mohon ampun dan mau membungkukkan badan ketika masuk ke negeri yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk mereka, maka balasan kebaikan yang akan mereka terima adalah naghfir lakum khati'atikum. Naghfir lakum, kami akan mengampuni bagimu khati'atikum, dosa-dosamu. Jadi dosamu akan diampuni. Bukan hanya dosa, sanazidul muhsinin. Sanazid, kami akan memberikan tambahan al-muhsinin kepada orang-orang yang berbuat baik. Tambahan apa? Tambahan berupa kebaikan-kebaikan. Bukan hanya kebaikan di dunia, tetapi juga kebaikan di akhirat. Kita ulang dari pangkal ayat. Dan ingatlah ketika dikatakan kepada mereka, diamilah negeri ini dan makanlah dari hasilnya apa saja, di mana saja yang kamu kehendaki, dan katakanlah mohon ampuni dosa-dosa kami,
dan masuklah melalui pintu gerbangnya dengan bersungkur sujud, dengan membungkukkan tubuh lah ya, yang lebih bagus, dengan merendahkan badan. Niscaya kami akan mengampuni dosa-dosamu, kami akan menambah kebaikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian ayat berikutnya, fabaddala alladzina zalamu minhum qawlan ghaira alladzi qila lahum. Fabaddala, maka telah mengganti. Siapa yang telah mengganti? Alladzina zalamu, orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim itu, siapa orang-orang yang zalim itu? Yaitu dari kalangan Bani Israel. Semua mereka yang menggantikan perkataan tadi, perkataan mohon ampun, mereka ganti dengan mohon gandum. Semua mereka tidak, minhum, sebahagian mereka. Jadi ada sebahagian mereka yang melakukan perbuatan seperti itu. Qaulan, perkataan, ghairal-ladzi, yang bukan, ghaira, yang bukan, alladzi qila lahum, alladzi qila, yang dikatakan, lahum, kepada mereka. Jadi lain yang dikatakan kepada mereka, lain pula yang mereka katakan. Yang dikatakan kepada mereka mohon ampun, tapi yang mereka katakan mohon gandum. Nah, ini mereka rubah. Fa arsalna alaihim rijzam minas sama. Fa arsalna, maka kami mengutus, alaihim, ke atas mereka, rijzan, siksaan, minas sama, dari langit. Kami mengutus ke atas mereka siksaan dari langit. Kami mengutus, nah kata mengutus ini tak sesuai, boleh ganti dengan kami timpakan ke atas mereka siksaan dari langit. Bima kanu yazlimun, bima disebabkan apa-apa, kanu yang mana mereka itu, yazlimun senantiasa melakukan kezaliman. Kita ulang dari pangkal ayat. Maka orang-orang yang zalim dari kalangan mereka itu mengganti perkataan yang bukan perkataan yang dikatakan kepada mereka, mengganti perkataan dengan perkataan yang bukan dikatakan kepada mereka untuk mengucapkannya. Maka kami timpakan ke atas mereka siksaan dari langit, disebabkan karena apa-apa yang mereka itu senantiasa melakukan kezaliman. Disebabkan karena mereka senantiasa melakukan kezaliman. Itu lebih mudah untuk kita fahami. Berarti dari terjemahan kedua ayat ini, bahwasanya yang akan kita pelajari ini adalah tentang kisah Bani Israel. Lebih khusus adalah kisah yang menerangkan tentang perbuatan sengaja melanggar dari Bani Israel, yaitu ketika mereka masuk ke negeri yang telah ditentukan oleh Allah. Nah, ketika mereka masuk ke negeri yang telah ditentukan oleh Allah, perintah Allah adalah perkataan yang mesti diucapkan mohon ampun. Perbuatan yang mesti dilakukan bungkukkan badan. Dua perintah Allah. Satu berupa perkataan, satu berupa perbuatan. Perkataan di mulut mohon ampun. Perbuatan badan bungkukkan badan. Tapi kedua-duanya mereka tak buat. Perkataan mohon ampun mereka ganti, kemudian membungkukkan diri mereka pula membusungkan dada. Ini menerangkan bahwasanya mereka bukan tak tahu perkara itu, perkara yang tidak dibenarkan, tapi mereka melakukannya juga sebab mereka sengaja melanggar. Karena yang mesti dilakukan kalau berkata mohon ampun, mereka tahu tak boleh ganti dengan yang lain, tak boleh ganti dengan mohon gandum, tapi mereka ganti, bersengaja mereka ganti. Mereka berarti tidak mau taat, tidak mau taat. Tahu mereka apa yang mesti dibuat, tapi mereka tak mau buat. Dan bukan hanya tak mau buat,
tetapi merubahnya dan menggantinya dengan yang lain. Bermakna ini lebih keji lagi, lebih buruk lagi. Sebab yang memerintahkan mereka itu bukan manusia. Yang memerintahkan mereka itu bukan pemimpin suku mereka. Yang memerintah mereka itu Allah langsung. Allah langsung yang memerintahkan mereka, yang menyelamatkan mereka dari Fir'aun dan kaumnya, kemudian yang menyelamatkan mereka di perjalanan mereka yang panjang di padang pasir ketika mereka tersesat selama 40 tahun, yang menyelamatkan mereka, yang memerintahkan mereka. Semestinya mereka segera menjalankan perintah Allah sebagai tanda bersyukur kepada Allah, tapi rupanya tidak, karena memang itulah dia tabiat Bani Israel sebagai pelajaran bagi orang-orang beriman di sepanjang masa. Karena Al-Quran yang menceritakan kisah ini dipelihara sepanjang masa sampai akhir zaman, supaya berhati-hati dengan mereka itu. Dan mereka itu pula pada hari ini menggunakan orang lain untuk melakukan kerusakan, sehingga seakan-akan tidak mereka yang merusak langsung. Mereka gunakan orang lain, mereka gunakan kelompok yang bukan langsung dari kalangan mereka. Bahkan mereka gunakan anak negeri itu sendiri. Di mana negeri itu umpamanya? Di Asia, anak negeri Asia itu digunakan. Di mana? Di Afrika, anak negeri Afrika itu mereka gunakan. Dengan demikian, maka mereka ini telah memecah belah dan menghancurkan umat manusia di muka bumi. Dan nanti kita akan jumpai di surah Al-Isra, mereka ini adalah bangsa yang merusak dengan melakukan pengrusakan yang sedahsyat-dahsyatnya di muka bumi di akhir zaman. Kemudian pada akhirnya nanti Imam Mahdi akan memimpin perang terhadap mereka ini. Nabi Isa akan turun bersama dengan Imam Mahdi. Nabi Isa ini akan memimpin perang, menghancurkan dan membinasakan mereka yang telah melakukan kerusakan ini. Tapi itu sudah di penghujung usia dunia. Kita ini sudah di penghujung usia dunia, wallahu alam. Tapi apabila ikut kepada pemberitaan Nabi, Nabi memberitakan bahwasanya antara kebangkitan Nabi dengan akhir zaman itu sudah seperti ini, sudah dekat sekali. Kalau Nabi saja 15 abad yang lalu sudah menyebutkannya, berarti sudah semakin dekat. Dan semua tanda-tanda kiamat kecil semua sudah berlaku, dan sebahagian tanda kiamat besar sudah ada yang berlaku. Jadi kita ini sudah di penghujung dunia, sudah dekat kepada kiamat. Sudah, jangan katakan kiamat masih jauh. Kiamat semakin dekat dan kita sudah dekat dengan kiamat pada hari ini. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan Dajjal itu sudah keluar sekarang ini. Karena Dajjal itu pandai sekali berkata-kata. Dengan perkataannya manusia menjadi tertipu dan terpedaya. Dikatakannya yang benar, tapi sebenarnya salah. Dikatakannya yang salah, tetapi rupanya benar. Dia bisa membalikkan yang benar itu menjadi salah, dan yang salah itu menjadi benar. Sekarang nih orang-orang yang baik itu mereka sebut sebagai teroris, mereka sebut sebagai radikal, ekstremis, fundamentalis. Padahal mereka orang-orang yang baik, orang-orang yang berpulang pergi ke masjid, mendekatkan diri kepada Allah, kemudian meminta hak-hak mereka untuk dikembalikan, kemudian meminta bumi mereka yang dirampas supaya dikembalikan. Tapi orang yang merupakan pejuang itu disebut sebagai pemberontak, ekstremis, teroris, dan lain sebagainya. Akhirnya ada juga dari kalangan bangsa manusia yang tertipu dan terpedaya, yang teroris yang mereka sebut itu, mereka pun juga menyebutnya teroris. Nah, ini sudah menjadi rancu, sudah tidak jelas lagi siapa sebenarnya orang yang baik dan siapa sebenarnya orang yang tercela, siapa sebenarnya orang yang melakukan kebaikan dan perbaikan, dan siapa sebenarnya orang yang
siapa sebenarnya orang yang melakukan keburukan dan pengrusakan. Sekarang kita lihat ayat ini dengan lebih dekat melalui tafsir. Tafsir yaitu pembahasan yang lebih panjang dengan memperhatikan kata-kata yang dipakai di dalam ayat. Dan yang berkata ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Pastilah di dalam perkataan tersebut ada pelajaran, ada pengetahuan yang berguna bagi kita, insyaallah. Allah berfirman, wa idh qila lahum uskunu hadhil qaryah. Wa idh wa dan. Kalau disebut dan berarti ayat ini lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya tentang Bani Israel, ayat ini juga tentang Bani Israel, tapi kisahnya lain. Kisah sebelum ini tentang nikmat-nikmat Allah ke atas mereka. Kisah ini pula kisah mereka masuk ke bumi Palestina. Dan wa id ingatlah. Ketika kita jumpa kata id ingatlah, maka maknanya adalah suatu peristiwa telah terjadi pada masa dahulu, dan peristiwa itu diceritakan kembali. Peristiwa yang telah terjadi pada masa dahulu kemudian diceritakan kembali oleh Allah. Peristiwa ini terjadi pada masa Nabi Musa, diceritakan kembali pada masa Nabi Muhammad. Untuk apa diceritakan kembali kisah masa lalu? Untuk dijadikan sebagai pelajaran. Maka para ulama tafsir menerjemahkan kata ini dengan ingatlah, artinya jadikan peringatan. Jadikan peringatan peristiwa yang berlaku pada masa dahulu. Jangan sampai tak tahu tentang siapa mereka itu. Karena dahulu seperti itu mereka, maka sekarang pun tak jauh beda. Itu juga tabiat mereka. Dan ingatlah, qila lahum, dikatakan kepada mereka. Siapa yang mengatakan kepada mereka? Perkataan itu adalah uskunu hadhil qaryah, diamilah negeri ini. Siapa yang mengatakan perkataan diamilah negeri ini? Dalam ayat ini tak disebutkan siapa yang mengatakan. Tetapi bila kita lihat surah Al-Baqarah ayat 58, itu disebutkan bahwasanya yang mengatakan kepada mereka diamilah negeri ini adalah Allah langsung melalui Nabi Musa alaihi salam. Wa idz qulna dukhulu hadhil qaryah. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini. Kami berfirman. Siapa kami di sini? Allah. Jadi Allah yang mengatakan kepada mereka, masuklah negeri tersebut. Nah, dalam ayat ini tak disebutkan lagi siapa yang menyebutkan kepada mereka, karena sudah difahami dari kisah yang telah diterangkan di surah Al-Baqarah. Dan ingatlah ketika dikatakan kepada mereka, yang mengatakan kepada mereka adalah Allah melalui nabi mereka. Kemudian nabi mereka, Nabi Musa, karena mereka ini adalah 12 puak, 12 suku, dan masing-masing ada pemimpin di suku tersebut. Nabi Musa menyampaikan kepada kepala suku menyampaikan kepada mereka. Yang jumlah mereka itu berapa banyaknya? 600.000 orang. Jadi cukup banyak ya, 600.000 orang. Dan ingatlah ketika dikatakan kepada mereka, uskunu hadhil qaryah, uskunu lahumuskunu wa idh qila lahumuskunu wa idh qila lahumuskunu. Dan ingatlah ketika dikatakan kepada mereka, uskunu, diamilah. Diamilah maknanya berdiamlah, bertempat tinggallah. Di dalam surah Al-Baqarah digunakan perkataan udkhulu, masuklah. Apa beda antara masuklah dengan berdiamlah? Masuklah bermakna mereka dari luar Palestina kemudian masuk ke Palestina. Kemudian ketika disebut uskunu, berdiamlah, bermakna mereka menetap di Palestina. Jadi dua kata ini dia saling melengkapi untuk menceritakan kisah. Jadi tidak ada pengulangan kata, tidak ada pertentangan kata, tidak ada. Jadi di dalam surah Al-Baqarah menerangkan tentang mereka masuk, dan yang di surah Al-A'raf ini menerangkan tentang mereka berdiam.
Jadi apabila diberitahukan kepada mereka, diamilah negeri ini, bermakna mereka dapat berdiam di negeri tersebut karena Allah yang memerintahkan, bermakna mereka memang akan mendiami negeri tersebut. Jadi sebenarnya mereka sudah mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka akan mendiami bumi Palestina itu. Oh, jadi di sini ini jangan sampai ada pula yang menjadi ragu-ragu. Oh, kalau begitu bumi Palestina itu milik mereka, Ustaz. Kemudian kalau mereka sekarang menguasainya dan mengusir umat Islam di sana, bermakna tidak ada salahnya. Oh, jangan sampai berpendapat demikian. Apa sebab? Sebab pada masa Nabi Musa alaihi salam dahulu, masa Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel, Nabi Musa dengan Bani Israel beragama apa? Beragama Islam. Agama Islam. Karena ketika Nabi Yakub akan meninggal dunia, Nabi Yakub mengambil pendapat mereka, yaitu Nabi Yakub mengumpulkan mereka semua, anak cucunya, kemudian meminta kepada mereka supaya mereka memegang teguh agama Islam, karena agama Islam itu agama yang Allah pilih untuk mereka. Wa idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Mereka menyatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang beragama Islam, karena agama Islam ini adalah agama para nabi, dan yang mengikuti para nabi itu adalah beragama Islam. Agama Islam itu intinya di dalam adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah. Orang Yahudi sekarang mengesahkan Allah? Tidak. Maka mereka itu bukan beragama Islam. Maka yang layak untuk mendiami bumi Palestina itu adalah yang beragama Islam. Dan sesungguhnya bumi itu Allah wariskan bagi orang-orang yang beragama Islam. Bumi itu Allah wariskan, Allah pusakakan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang bertakwa. Ini sudah kita sebut dalam ayat-ayat sebelum ini. Kemudian bumi Palestina itu bumi para nabi, para rasul, bumi umat Islam. Kemudian sekarang ini datang orang kafir, orang Yahudi yang sekarang menyebut diri mereka Yahudi, itu adalah orang kafir. Apa sebab? Sebab mereka sudah mengkufuri Allah. Mereka tidak lagi mentauhidkan Allah. Wa qalatil yahud Uzair ibn Allah. Berkata orang-orang Yahudi, Uzair itu anak Allah. Maka mereka sudah menyekutukan Allah. Karena kekufuran mereka, mereka tidak layak untuk mendiami bumi para nabi itu. Bumi para nabi hanya boleh didiami oleh orang-orang yang beragama Islam, orang-orang beriman. Dan sudah dibuka sebelum ini bumi Palestina itu pada masa Umar bin Al-Khattab, dan didiami oleh umat Islam terus sampai berketurunan. Kemudian tiba-tiba belakangan ini setelah Perang Dunia Pertama diiringi dengan Perang Dunia Kedua, kemudian kaum salibis, kaum Nasrani dunia ini menjajah bumi. Sebahagian besar negeri-negeri umat Islam itu dijajah, termasuk Indonesia. Indonesia ini siapa yang menjajah dahulu? Belanda Kristen menjajah, Belanda Nasrani. Sebelumnya Portugis, Spanyol. Maka umat Islam di bumi Nusantara ini menentang penjajah itu dengan teriakan takbir, Allahu Akbar. Mereka berjihad di jalan Allah. Merdekalah negeri ini. Itu mesti difahami, berkat rahmat Allah kemerdekaan didapatkan. Maka apabila umat Islam Palestina itu menentang penjajahan
Israel, maka itu adalah hak mereka, dan mereka berkewajiban untuk membebaskan negeri mereka itu dari agresi Israel, karena memang bumi itu milik umat Islam. Tetapi orang Yahudi mengatasnamakan mereka sebagai keturunan Israel, mengatasnamakan. Sama juga dengan Syiah mengatasnamakan Islam, padahal tak ada kaitan dengan Islam. Sama juga dengan Ahmadiyah mengatasnamakan Islam, padahal tak ada kaitan dengan Islam. Ahmadiyah tak ada kaitan dengan Islam, sebab bertentangan dengan agama Islam. Di dalam Islam, dalam agama Islam, Nabi yang terakhir Nabi Muhammad. Dalam kelompok Ahmadiyah ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad, Mirza Ghulam Ahmad, maka disebut Ahmadiyah. Maka sudah tak sesuai lagi dengan agama Islam, tapi mereka mengatasnamakan Islam. Begitu juga orang-orang Yahudi mengatasnamakan ini agama Nabi Musa dahulu, padahal bukan. Orang-orang Nasrani mengatasnamakan ini agama Nabi Isa dahulu, padahal tak ada kaitan dengan Nabi Isa. Adakah Nabi Isa menyuruh orang-orang Nasrani supaya menjadikannya sebagai Tuhan, anak Tuhan? Tidak. Nabi Isa menyeru Bani Israel pada masa dahulu supaya mentauhidkan Allah. Jadi jangan sampai ya ketika kita menyebut, oh ini mereka disuruh masuk ke Palestina bermakna ini adalah bumi mereka. Oh tidak, jangan sampai salah faham. Dan ingatlah ketika dikatakan kepada mereka, diamilah negeri ini, tapi tak disebutkan negeri itu apa namanya. Tak disebutkan di sini. Yang menyebut Palestina itu adalah para ulama tafsir. Mengapa tak disebutkan nama negeri? Nama negeri itu tak penting, maka tak disebut. Andaikan penting akan disebut namanya di sini. Lalu yang penting apa di sini? Yang penting di sini adalah sikap Bani Israel ketika masuk negeri itu. Itu yang penting. Itu yang mesti dijadikan pelajaran. Bagaimana sikap mereka? Apakah mereka ini tunduk patuh, merendahkan diri? Tidak, rupanya mereka adalah engkar, angkuh, sengaja melanggar. Dan ingatlah ketika dikatakan kepada mereka, diamilah negeri ini, wa kulu minha haitsu syi'tum, dan makanlah dari hasil bumi negeri tersebut apa saja dan di mana saja. Haitsu di sini bisa kepada apa saja, boleh juga kepada di mana saja. Syi'tum, kamu kehendaki. Silakan. Di tepinya subur, di situ makan, silakan. Di tengahnya subur, di situ ada hasil bumi, tanam-tanaman, buah-buahan, makan, silakan. Haitsu syi'tum, di mana saja yang kamu kehendaki. Ini negeri adalah untukmu. Allah sediakan negeri tersebut untuk mereka. Dan makanlah dari hasil buminya di mana saja kamu kehendaki. Kalau di mana saja bermakna apa saja yang ada dalam negeri tersebut. Bermakna ini nikmat yang sungguh istimewa sekali. Karena apabila disebutkan di mana saja, berarti semua kawasan negeri itu subur. Kemudian ketika disebut haitsu syi'tum, di mana saja kamu kehendaki, bermakna nikmat tersebut hasil buminya adalah hasil bumi yang sangat banyak dan berlimpah ruah, subur sekali. Dan sampai hari ini bumi Palestina itu bumi yang subur. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menyebutkannya alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekelilingnya, mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan ini pohon zaitun yang paling istimewa di dunia, yang paling hebat, paling bagus khasiatnya adalah zaitun yang tumbuh di bumi Palestina sampai hari ini. Dibandingkan dengan zaitun-zaitun yang tumbuh di tempat lain, zaitun yang ada di bumi Palestina itu adalah zaitun yang terbaik dunia.
Karena bumi itu bumi yang diberkahi oleh Allah. Dan keberkahan itu kaitannya dengan apa? Kaitannya keberkahan itu adalah dengan keimanan dan ketakwaan. Keimanan dan ketakwaan itu siapa yang membuktikannya? Orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ajaran agama para nabi, syariat yang dibawa oleh para nabi, bukan yang dibuat-buat sendiri. Orang Yahudi sekarang ini buat syariat sendiri. Dan makanlah dari hasilnya di mana saja yang kamu kehendaki di negeri tersebut. Wa qulu hittah, dan katakanlah, ini perintah dari Allah, ketika kamu masuk negeri tersebut katakan perkataan hittah. Hittah maknanya ampunilah dosa kami. Hittah ini, al-hittah ini bil makna bi makna al-wad'u wal inzal, yaitu penghapusan dosa. Dosa ada, maka ketika masuk ke Palestina itu dengan mengatakan ampunilah dosa kami, dosa terhapus. Alangkah beruntungnya seorang hamba itu apabila dosa-dosa dihapus. Wa qulu hittah, dan katakanlah ampunilah dosa kami. Wadkhulul baba sujjada, dan masuklah atau masukilah pintu gerbangnya dengan membungkukkan badan. Dan masukilah pintu gerbangnya dengan membungkukkan badan. Kalau tadi katakanlah perkataan. Kalau katakan perkataan bermakna ucapan di mulut. Kemudian kalau bungkukkan badan bermakna kaitannya dengan perbuatan. Jadi dua perintah Allah, satu perkataan, satu berupa perbuatan. Perkataan dan perbuatan. Naghfir lakum khati'atikum. Naghfir lakum, niscaya kami akan mengampuni bagimu khati'atikum, dosa-dosamu, disebabkan karena kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan. Dalam ayat ini khati'atikum, bukan satu dua kesalahan, tapi banyak kesalahan telah dilakukan, kemudian berdosa banyak, dosa-dosa banyak akan dihapuskan. Caranya mudah sekali, yaitu ucapkan perkataan mohon ampun ketika masuk negeri, kemudian bungkukkan badan ketika masuk negeri. Mudah sekali, sangat mudah. Tapi mereka tak mau. Bukan hanya ampunan akan didapatkan, sanazid, kami akan berikan tambahan. Ada lagi tambahan yang lain, pemberian yang lain selain dari ampunan dosa, yaitu kebaikan-kebaikan. Sehingga ada ulama tafsir menyebutkan kebaikan hidup mereka sampai mati, kebaikan hidup mereka selepas kematian di dalam kubur, kebaikan bagi mereka ditambahkan lagi di akhirat kelak. Mudah sekali, minta ampun kemudian bungkukkan badan. Perbuatan yang sangat ringan untuk dilakukan. Tapi karena dasar tidak beriman kepada Allah, tidak sedikit pun mau mengagungkan, membesarkan Allah, maka bagaimana sikap mereka? Ayat berikutnya, fabaddalal ladzina zalamu minhum qawlan ghairal ladzi qila lahum. Fabaddalal ladzina zalamu, maka orang-orang yang zalim itu mengganti. Orang-orang yang zalim, berapa banyak mereka yang mengganti, yang disebut sebagai orang-orang yang zalim dari kalangan Bani Israel itu. Maka disebut sini minhum, ada sebahagian mereka. Berapa jumlahnya? Tidak disebutkan berapa jumlahnya, karena yang penting bukanlah jumlah. Yang penting adalah ada di antara Bani Israel itu yang memiliki tabiat suka mengganti. Lain yang Allah berikan kepada mereka, lain pula yang mereka kerjakan, mereka ganti dengan yang lainnya. Fabaddala alladzina zalamu minhum, maka orang-orang yang zalim dari kalangan mereka itu telah mengganti qaulan, perkataan, ghairal ladzi qila lahum, bukan dengan perkataan yang dikatakan kepada mereka. Tadi apa perkataan yang disuruh mereka untuk mengatakannya?
Hittah. Mereka sebut saja Hittah. Nah, berarti mereka sudah taat, patuh. Itulah yang Allah kehendaki. Hittah, Hittah. Tapi rupanya ketika diperintahkan mereka menyebut Hittah, mereka ganti Hintah. Nah, Hintah. Kalau Hittah, ha, ta, ta, Hittah. Kalau Hintah, gandum, ha, nun, ditambah nun, Hintah. Mereka ganti. Nampak hampir sama, tapi mereka ganti Hittah. Ini adalah perbuatan tercela mereka. Sama ketika pada masa Rasulullah dahulu, seakan-akan mereka mengucapkan salam kepada Rasulullah, tapi rupanya bukan salam yang diucapkan. Biasanya kan Assalamualaikum, rupanya mereka menyebut Assalamualaikum. Hampir sama. Rupanya Aisyah mendengar dengan baik, bukan salam, Assalamualaikum. Lamnya tak disebut. Assalam semestinya, tapi mereka menyebut Assalamualaikum. Assamu itu maknanya racun untukmu. Jadi ketika mereka menyebut kepada Rasulullah Assalamualaikum, maka Aisyah pun jawab, racun juga untukmu dan kecelakaan bagimu. Tapi Rasulullah menegur Aisyah, janganlah seperti itu kepada mereka ini, karena mereka ini adalah orang yang memang seperti itu tabiatnya dari dahulu. Maka kalau melawan orang yang seperti itu, maka nanti akan membuang waktu kita saja. Maka tarkul jawabi alal jahili jawabun. Tidak menjawab kepada orang yang bodoh itu adalah jawaban. Kalau kita jawab juga, kita jadi bodoh pula. Maka tak usah jawab, tak usah balas, karena memang seperti itu tabiat mereka. Maka orang-orang yang zalim dari kalangan mereka itu mengganti perkataan dengan perkataan yang bukan dikatakan kepada mereka. Ayat ini menerangkan tentang perkataan diganti. Tapi dalam ayat ini pula tidak disebutkan pula perbuatan seperti apa yang mereka lakukan. Kan sebelum ini diperintahkan mereka melakukan perbuatan membungkukkan badan, tapi dalam ayat ini tak disebutkan perbuatan apa yang mereka lakukan sebagai menggantikan perbuatan membungkukkan badan, tak disebutkan. Mengapa tidak disebutkan? Sudah difahami, yaitu apabila perkataan diganti, maka perbuatan pun juga diganti. Perkataan yang disampaikan kepada mereka, mohon ampun, mereka ganti. Kemudian perbuatan yang semestinya mereka kerjakan, membungkukkan badan, mereka ganti. Membungkukkan badan, tanda merendahkan diri, mereka ganti dengan apa? Lawan merendahkan diri, menyombongkan diri. Dan biasanya orang yang menyombongkan diri bagaimana berjalannya? Membusungkan dada. Kita bisa lihat orang yang berjalan merendahkan diri dengan orang yang berjalan membusungkan dada. Yang membusungkan dada itu macam dia mendongak ke langit, macam dia orang yang kuat, besar, perkasa, seakan-akan dia adalah orang yang tak bisa dikalahkan. Maka Luqmanul Hakim mengingatkan anaknya dalam nasihatnya, jangan kamu berjalan di muka bumi dengan membusungkan dada. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di muka bumi dengan membusungkan dada. Itu kesombongan. Buka pula kancing baju atas satu, itu tanda kesombongan. Dilipat pula lengan bajunya ke atas, tanda membusungkan dada sebagai kesombongan. Berbeda dengan umat Islam, karena umat Islam tidak diperbolehkan untuk membusungkan dada, tidak boleh untuk menyombongkan diri. Kalau boleh menundukkan muka, pandangan, membungkukkan badan. Ini dilakukan dahulu oleh Rasulullah. Rasulullah ketika menaklukkan kota Mekah,
sama-sama masuk. Mereka masuk Palestina dahulu, Rasulullah masuk Mekah. Ketika pembukaan kota Mekah, Rasulullah masuk, Rasulullah itu menunggang unta. Ketika Rasulullah menunggang unta itu masuk kota Mekah, Rasulullah itu menundukkan badan, menundukkan mulai dari kepala sampai kepada badan yang sedang duduk di atas unta. Aqsa darajatil khudu', sampai-sampai dikatakan muka Rasulullah itu mencecah leher unta. Rasulullah kan menunggang unta sampai mencecah leher unta, sebagai tanda merundukkan, membungkukkan badan, merendahkan diri di hadapan Allah. Semestinya memang merendahkan diri. Meskipun dapat menaklukkan kota Mekah, yang memberikan kemenangan itu siapa? Allah yang memberikan kemenangan. Maka sebagai tanda bersyukur kepada Allah, merendahkan diri. Maka kita diperintahkan untuk bersujud syukur kalau kita menerima nikmat dari Allah. Karena nikmat itu dari Allah, bukan kita yang mendapatkan sebenarnya. Kita hanya yang berusaha. Penentu sebenarnya adalah Allah. Bahkan lebih lagi dari itu, Rasulullah ketika sudah sampai di kota Mekah, ini berbeda ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan apa yang dilakukan oleh Bani Israel ketika masuk negeri. Apabila Rasulullah sampai kota Mekah, Rasulullah mandi. Kemudian setelah mandi Rasulullah salat syukur. Salat itu jumlahnya 8 rakaat. Maka di antara para fuqaha menyebut, kalau tentara umat Islam itu berhasil menaklukkan satu negeri, maka di antara yang disyariatkan adalah salat 8 rakaat sebagai pembebasan negeri tersebut. Maka disebut salat yang 8 rakaat itu namanya salatul fath, salat pembukaan. Jadi ada salat pembukaan. Ini pernah diamalkan dahulu oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa Sa'ad bin Abi Waqqas ini? Sahabat Nabi. Masuk Islam baru berumur 20 tahun. Masuk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq. Disampaikan oleh Abu Bakar tentang Islam, indahnya Islam, kebenaran Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas ini pun memeluk Islam umur 20. Maka kalau mau mencari pejuang-pejuang untuk masa depan adalah yang umur-umur muda-muda ini. Karena umur muda ini yang lebih panjang usianya. Bukan bermakna berdakwah itu pada umur 70-80 saja, enggak. Tapi yang muda-muda jangan ditinggalkan. Karena mereka ini nanti yang akan meneruskan perjuangan. Pada masa Umar bin Al-Khattab menjadi khalifah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini dikirim ke Persia. Di Persia itu ada kaisarnya, nama kaisarnya Rustum. Ini cerita bagaimana beda antara Bani Israel itu dengan umat Islam ketika membuka negeri. Persia itu dapat ditaklukkan. Yang menaklukkannya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Perang ini perang dahsyat sekali, perang besar sekali. Umat Islam itu dapat dibunuh oleh musuh sehingga mati syahid. Jumlahnya adalah 2000 tentara umat Islam. 2000. Perang ini disebut perang Qadisiyah namanya. Perang ini perang terdahsyat dalam Islam. Maka di antara kita ini mesti semua kita, jangan sebahagian dari kita, semua kita hendaklah mencari tahu tentang perang Qadisiyah ini. Ini perang melawan Persia. Persia ketika itu adalah di antara empire yang paling kuat, Persia. Pimpinannya Rustum, kaisarnya Rustum. Tetapi dari kalangan Persia yang terbunuh adalah 10.000 orang, lebih banyak lagi. Akhirnya umat Islam memenangi peperangan Qadisiyah itu. Istana Rustum, istana Persia itu dapat dikuasai. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk ke dalam istana tersebut, menguasai istana tersebut. Apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas? Salat 8 rakaat. Jadi merendahkan diri di hadapan Allah, tidak menyombongkan diri, tidak angkuh. Apa sebab? Sebab bagi umat Islam kemenangan itu adalah pemberian dari Allah. Apabila pemberian dari Allah, nikmat dari Allah, maka mestilah disyukuri. Mensyukuri nikmat Allah adalah dengan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ada lagi kisah yang bagus dalam kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Sa'ad ini yang memimpin pasukan umat Islam. Sebelumnya Sa'ad ini sudah mengirim surat kepada Rustum, kepada Kaisar Persia, supaya Rustum ini memeluk Islam. Karena Rustum ini sudah melakukan kerusakan, pembunuhan terhadap umat Islam, maka diperingatkan supaya memeluk Islam. Kalau tidak, akan diperangi. Maka diutuslah salah seorang dari umat Islam ke Rustum itu, membawa surat Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang diutus itu bernama Rubi bin Amir. Rubi bin Amir ini membawa surat dari Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Rustum. Kemudian ketika sampai di istana, Rubi bin Amir ini tawarkan pemberian-pemberian yang banyak oleh Rustum supaya menyampaikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas jangan melanjutkan keinginan untuk berperang. Diberikan kemewahan dunia, dibujuk, dirayu. Bagaimana si utusan ini? Apakah terpedaya dengan bujukan tersebut? Tidak, karena bagi umat Islam surga itu lebih berharga dari apapun. Wah, ini penting sekali. Merendahkan diri di hadapan Allah, tak nampak dunia yang ditumpukkan ke mukanya itu, tidak. Maka Rubi bin Amir ini mengatakan, oh saya tidak bersedia sebab saya mengharapkan syurga, bukan dunia. Tapi rupanya Rustum enggan untuk memeluk Islam. Kemudian perang pun terjadi. Pada akhirnya umat Islam menang dalam perang Qadisiyah ini. Dan ini adalah perang yang bisa menjadi inspirasi bagi umat Islam di sepanjang zaman. Jangan pernah merasa lemah untuk menghadapi orang-orang kafir yang memerangi umat Islam, Kalau mereka sudah memerangi umat Islam, sebanyak apapun mereka adalah lemah, karena umat Islam bersama dengan Allah yang maha kuat. Bagaimana nasib Bani Israel yang sombong itu? Nasib Bani Israel yang sombong, yang mengganti perkataan dengan perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka. Mereka mendapat siksaan dari Allah, yang siksaan itu langsung turun dari langit. Fa arsalna alaihim, maka kami timpakan ke atas mereka rijzan, siksaan. Rijzan di sini tidak pakai alif lam. Kalau tidak pakai alif lam, bermakna siksaan itu siksaan yang besar, siksaan yang dahsyat. Karena an-nakirah itu lit-ta'zim, untuk menerangkan besarnya, dahsyatnya siksaan yang datang dari sisi Allah. Yang siksaan itu minas sama, dari langit. Mengapa disebut di sini minas sama? Sebenarnya sudah difahami kalau Allah yang menimpakan siksaan pastilah dari langit. Tapi mengapa disebut ini dari langit? Untuk menerangkan bahwasanya mereka tidak akan mampu untuk menolak siksaan tersebut, karena siksaan itu dari langit. Kalau siksaan dari manusia yang di bumi, mungkin mereka bisa menolaknya, mengelak daripadanya. Tapi kalau siksaan itu dari langit, menerangkan siapapun mereka, sebanyak apapun mereka, sehebat apapun kekuatan mereka, kalau siksaan sudah turun dari langit, mereka tidak akan mampu untuk mengelakkan diri. Silakan lari, mau lari kemana? Sikap dengan berbagai macam cara, mereka tidak akan mungkin dapat lari dari siksaan Allah, karena siksaan itu dari langit. Bima kanu yazlimun, disebabkan karena apa-apa yang mereka lakukan berupa kezaliman. Mereka senantiasa melakukan kezaliman. Kezaliman itulah yang menjadi sebab mereka disiksa. Jadi mengapa mereka disiksa? Apa sebabnya mereka disiksa? Mendapat siksaan dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala, sebab mereka zalim. Jadi orang yang zalim menzalimi umat Islam umpamanya. Orang yang zalim sebenarnya mereka tidak berhadapan dengan umat Islam. Sebenarnya mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka umat Islam pula jalin hubungan dengan Allah
supaya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan mereka dan nanti akan membinasakan dan menghancurkan musuh mereka. Dengan demikian, pelajaran yang sangat berharga bagi kita pada hari ini adalah jangan sekali-kali melanggar perintah Allah. Apa yang Allah katakan kepada kita untuk katakan itu. Apa yang Allah perintahkan untuk kita kerjakan itu. Jangan ganti perkataan, jangan ganti perbuatan. Buatlah seperti apa yang Allah perintahkan. Maka dengan demikian, insya Allah kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang taat dan terjauh dari golongan orang-orang yang disebut di dalam ayat ini sebagai orang-orang yang zalim. Maka terpeliharalah kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi peringatan yang sangat berharga bagi kita. Seandainya kita berhadapan dengan musuh, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Karena pada hari ini ada peperangan langsung di medan perang sana, seperti di Palestina sana, seperti di Syria pada hari ini, langsung di depan mata. Atau juga perang tidak langsung, seperti kita di sini ini, kita juga sedang berperang sebenarnya. Ada namanya perang urat syaraf, namanya Al-Ghazwul Fikri. Perang itu melalui media, perang itu melalui berbagai macam cara, melalui pendidikan dibawa anak-anak negeri kita ini ke sana, dikasih beasiswa S2, S3, kemudian dilambungkan mereka. Kemudian setelah tinggi, populer, dipulangkan ke tanah air, atau di tanah air mereka dipopulerkan. Setelah itu diberi bantuan asing masuk. Kemudian mereka pun menghadapi anak negeri sendiri. Jadi mereka ini pandai sekali dan terjadilah perang. Maka mereka, apa yang mereka sampaikan? Liberalisasi. Sehingga mereka tidak lagi melihat syariat-syariat yang sudah ada di dalam agama Islam. Ini halal, ini haram, tak peduli halal haram. Yang penting bebas berfikir apa saja. Kemudian tidak mementingkan lagi agama. Agama sudah ditinggalkan, karena yang penting adalah dunia, sekularisasi. Apalagi yang lain. Agama Islam itu satu agama saja. Yang benar bukan agama Islam saja, agama-agama yang lain pun juga benar. Sebab semua agama itu menyuruh untuk melakukan kebaikan juga. Agama mana yang melarang untuk berdusta? Tidak ada. Semuanya menyuruh kepada akhlak-akhlak mulia. Maka semua agama adalah sama. Ini perang yang dilancarkan oleh musuh untuk menghadapi umat Islam, sehingga umat Islam keluar dari ajaran tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tak nampak lagi siapa kawan, siapa lawan. Dan ini bisa membawa kepada kelemahan dan juga bisa membawa kepada kehancuran umat Islam itu sendiri. Maka umat Islam mesti kembali bangun, yaitu membangun dengan nilai-nilai yang benar. Nilai yang benar adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian beribadah dengan ikhlas di atas nilai tauhid tersebut, kemudian berakhlak mulia, kemudian dapat mengetahui mana kawan, mana musuh yang sebenarnya. Mudah-mudahan dua ayat ini bisa menambah pengetahuan kita di dalam menghadapi musuh yang sebenarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.